11 Kabupaten Toba akan melakukan coaching supervisi akademik. Nama saya Helna Rismawati Simatupang dari SMA Negeri 1 Lumbanjulu. Saya Juniana Nababan dari SMA Negeri 1 Silain. Dan saya Hotmarito Sibarani dari SMK Negeri 1 Nassau. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Bu Helna, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi juga Bu Hot, kabar saya puji Tuhan baik dan sehat Bu. Oke, nah pagi ini Ibu ada sesi coaching ya bersama dengan Ibu Juniana? Iya Bu, benar Bu. Baik Bu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan kepada Ibu selama proses coaching nanti terkait kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan coachingnya Bu? Iya Bu, saya sudah sangat siap Bu untuk melakukan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Nah, di sini sebelumnya saya ada yang mau saya jelaskan ya Bu, dan nanti saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu poin-poin yang ingin saya observasi nantinya itu. Yang pertama itu, apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita. Nah, kita sudah ketahui alur kita itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, dan juga rencana aksi dan tanggung jawab, seperti itu ya Bu ya. Terus selanjutnya saya nanti juga akan mengamati di sini apakah Ibu melakukan percakapan coaching itu berdasarkan prinsip coaching. Nah, terus selanjutnya saya juga nanti akan mengamati di sini apakah Ibu sudah menerapkan kompetensi inti daripada coaching. Kompetensi inti daripada coaching itu, yang pertama itu kehadiran penuh atau presence, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di pertanyaan yang berbobot nanti hal yang perlu Ibu perhatikan itu adalah mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa itu terdiri dari receive atau menerima seluruh informasi dari si coach. Terus yang kedua itu ada appreciate, yaitu Ibu merespon dengan mendengarkan aktif, seperti itu. Untuk selanjutnya itu summarize atau merangkum, dan yang terakhir itu adalah ask atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, demikian Bu rubrik penilaiannya. Apakah sudah jelas Ibu? Ya Bu, terima kasih Bu Hot, sudah sangat jelas Bu penjelasan Ibu. Baik Bu, tapi izinkan saya Bu bertanya kembali ya Bu ya. Nah, untuk yang selanjutnya Bu, pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching Bu? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Bu, di mana kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan presence. Begitu ya Bu. Menurut Ibu, dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, di bagian spesifik yang ingin saya observasi itu kompetensi yang mana ya Bu? Iya Bu, saya ingin diobservasi di bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya Bu, jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif. Nah, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu lakukan dari coaching Bu? Nanti Bu, saya bisa bebas dari asumsi, tidak ada labelitas, dan juga nanti bagaimana saya bisa menggali informasi-informasi yang lebih mendalam Bu dari coach saya. Oh baik Bu, demikian ya Bu ya. Jadi sampai di sini Bu untuk proses diskusi kita kali ini. Semoga nanti proses coaching Ibu berjalan dengan lancar. Untuk nanti Bu, kita bertemu kembali ya Bu setelah Ibu melakukan sesi coaching dengan Ibu Juniana. Baik Bu, sampai di sini Bu. Silahkan Bu. Terima kasih Bu Hot. Selamat siang Ibu Juniana, apa kabar Bu? Selamat siang Ibu. Saya keadaan secara fisik sih saya memang sehat, cuman secara batin saya memang ada pikiran saya yang mengganjal. Oh iya Bu, ya memang saya perhatikan Ibu akhir-akhir ini kurang bersemangat Bu. Kenapa ya Bu Jun? Nah itulah Bu, saya bingung ini Bu ya. Saya mau bercerita sama siapa? Saya takut nanti kalau saya bercerita takutnya dengan orang yang sama. Oh begitu ya Bu. Dengan senang hati Bu, saya ada waktu kalau mau Ibu bercerita dengan saya Bu. Iya, terima kasih Bu karena Ibu sudah menyodorkan diri untuk menjadi teman tempat curhat saya ya Bu. Saya sangat bersyukur sekali sama Ibu ya. Jadi Bu Jun, nanti kalau kita udah cerita nih, apa yang Ibu harapkan dari kita bercerita-cerita ini? Iya Bu, jadi kan ini ceritanya nih, saya akan cerita masalah yang akan saya sampaikan nanti sama Ibu
Dan harapannya saya nanti ketika saya bercerita di akhir pembicara kita ini, saya dapat solusi dari permasalahan ini. Oh iya, ya mudah-mudahan ya. Nanti setelah kita cerita, Ibu lebih lega dan semoga Ibu bisa menemukan solusi dari masalah itu ya. Kalau Baik. bisa Bu, apa masalah yang Ibu hadapi Bu? Nah, itulah Bu. Kan ini kebetulan nih, saya wali kelas 12. Memang ada salah satu murid saya Bu, dia biasanya paling menonjol di kelas ini. Cuman akhir-akhir ini, kira-kira 1 bulan terakhir ini Bu, dia kayak mengalami kemerosotan dalam belajar. Dia sering tidak mengerjakan tugas, juga dia sering bolos itu ke sekolah. Oh begitu ya Bu ya. Dalam 1 bulan ini ada murid Ibu yang bolos dalam sekolah juga dan dia jarang mengerjakan tugas. Iya Ibu, seperti itu. Ada lagi masalah si murid ini Bu selain itu? Itulah Bu. Kan ini kan ceritanya ini si murid ini karena udah berkasus seperti ini tentu dong harus dilibatkan yang namanya wali kelas ya kan. Pihak dari BK Ibu memanggil saya kemarin dan menyampaikan apa yang terjadi dengan si murid ini. Nah, setelah saya telusuri, ternyata memang betul si murid ini, laporan daripada beberapa guru juga mengatakan bahwa dia jarang mengerjakan tugas dan kadang sering tidak masuk sekolah. Oh begitu ya Bu ya. Menurut Ibu sebagai wali kelas ya, kenapa si murid ini bisa seperti itu Bu? Ya kemarin Ibu saya panggil ini si murid, ya kami berbicara secara empat mata. Saya melakukan seperti mediasi kepada si murid. Saya bertanya kepada murid. Saya melakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, secara hati ke hati saya mencoba untuk menggali apa yang ada dalam hati. Ternyata yang melatar belakangi anak-anak si murid itu karena kasus daripada latar belakang orang tua mereka. Oh begitu ya Bu ya, latar belakang keluarga ya Bu ya. Setelah Ibu mediasi tadi dan proses segitiga restitusi, emang Bu si anak ini bagaimana ya latar belakang keluarganya? Menurut informasi saya dapat Bu, saya juga ini nanya ini sama teman-teman rekan guru. Kebetulan kan rumah si murid ini dekat ini kebanyakan dengan namanya perumahan daripada guru-guru kita yang di sini ya Bu. Mereka mengatakan bahwa kondisi orang tua mereka itu dalam tahap cerai seperti itu. Oh begitu ya, jadi anak ini broken home ya Bu ya? Iya, menuju ke broken home lah kira-kira seperti itu. Iya Bu ya. Selain itu Bu, menurut Ibu si anak ini kan tadi karena latar belakang keluarganya broken home. Kalau di sekolah, apakah di semua mata pelajaran si anak ini begitu? Ya menurut laporan daripada guru kelas yang masuk ke bidang studi itu, memang 1 bulan terakhir ini cukup menunjukkan signifikan perubahan yang sangat drastis Ibu untuk semua mata pelajarannya. Makanya guru-guru bidang studi itu semua pada melapor kepada BK dan BK melalui kepada saya sebagai wali kelas. Begitu ya Bu ya. Menurut Ibu setelah Ibu lakukan tadi pendekatan dan mediasi juga dari laporan BK, apa masih ada faktor penyebab si anak itu bolos dan malas belajar? Iya Bu. Nah sekarang kan ini di sekolah nih namanya kasus bully ini kan langsung marah ya. Apalagi kalau misalnya kalau sudah ditahu latar belakang orang tua yang mau tahap broken home. Nah kebanyakan yang saya lihat itu daripada murid yang dialami murid saya ini, dia berita yang sudah didapat oleh si murid ini itu menjadi sebagai bahan olokan bagi murid saya yang pintar ini. Jadi dia jadi tidak merasa malu untuk datang ke sekolah. Jadi dalam hidupnya harinya tanpa bullying lah seperti itu. Rumit ya Bu, kasihan juga si anak ini ya, sudah orang tuanya broken home, di sekolah juga dibully. Apa masih ada Bu latar belakang penyebab anak ini malas dan bolos ke sekolah? Menurut dan sejauh pengamatan dan informasi yang saya dapat, hanya yang dua ini Bu yang menjadi latar belakang dia mengapa dia mengalami penurunan di dalam belajar ini. Untuk itu Bu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah terhadap si anak ini? Iya, yang pertama itu bukan tadi saya udah utarakan nih bahwa si anak ini
mengalami masalah seperti itu, tentunya untuk menjaga kerahasiaan ini kan saya harus memanggil si murid dan berbicara secara empat mata dari hati ke hati. Saya akan berusaha untuk membuat posisi saya sebagai teman untuk si murid ini. Jadi si murid ini akan mengeluarkan apa yang dalam isi hatinya dan dia tidak merasa terbeban. Luar biasa gitu ya, cara yang ibu lakukan dan tempuh ini sudah sangat baik gitu. Ibu berusaha memposisikan diri sebagai teman si anak ya Bu ya. Sangat keren Bu cara yang ibu buat pendekatan kepada anak, dan juga mudah-mudahan si anak juga lebih leluasa berbicara dengan ibu. Apa ada yang ibu ajak, ibu libatkan untuk menyelesaikan permasalahan si anak ini? Baik Ibu, ya tentu ada dong yang saya libatkan ya. Saya juga harus melindungi murid saya ini ya Bu dari bulian juga atau omongan daripada rekan-rekan guru juga di sekolah. Nah orang otomatis secara tidak langsung juga saya akan melibatkan yang namanya rekan guru. Di mana nanti rekan guru ini saya akan memberitahu kondisi si murid saya ini mengapa seperti itu, supaya mereka nanti Ibu ketika masuk ke sekolah jangan mereka menyorot si murid saya ini. Jadi si murid ini merasa nyaman Ibu di kelas itu. Benar ya Bu. Luar biasa cara yang Ibu tempuh. Tentunya di sini Ibu melibatkan guru-guru yang lain untuk berkolaborasi ya Bu ya. Di mana si anak ini juga setiap harinya berhadapan dengan guru-guru yang lain ya Bu ya. Selain Ibu ajak rekan sejawat untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah si anak, masih ada Bu cara yang lain Ibu tempuh Bu? Masih ada Bu. Cara yang lain ya ini ya Bu. Kebetulan kita kan ini ada parenting sekolah nih ya. Memang di sekolah kita udah kita terapkan itu parenting sekolah itu di setiap kelas itu dibuat begitu. Ini fungsi parenting ini dibuat untuk memberitahu kepada orang-orang tua ketika bagaimana prestasi belajar murid, kemudian itu ada kendala-kendala apa yang terjadi pada murid. Nah maka dari situ saya akan kalau memang memungkinkan nanti saya akan bertemu dengan orang tuanya, ya. Tapi kalau seandainya itu tidak memungkinkan bagi saya karena kondisi waktunya mungkin tidak bisa saya jangkau dan juga kondisi daripada tempat tinggal saya dengan orang tua daripada si murid, ya saya akan menggunakan via telepon supaya nanti orang tuanya mengerti apa yang terjadi kepada si anak. Seperti itu. Oh ya Bu, benar-benar Bu. Kemarin rekan guru kita yang lain juga melakukan seperti yang Ibu lakukan dengan melakukan home visit ya Bu. Nah, dan juga ditindaklanjuti setelah home visit, orang tua diundang juga ke sekolah. Luar biasa Bu. Itu saya rasa langkah yang tepat Bu ya. Tadi Ibu lakukan kolaborasi dengan rekan guru, setelah Ibu melakukan pendekatan mediasi dengan si murid, juga orang tua diundang karena latar belakang orang tua juga ya Bu, si murid seperti itu Bu. Sangat bagus Bu cara yang Ibu lakukan. Masih ada cara yang lain Bu? Ya menurut saya kayaknya sudah lengkap. Ya, bagus, dari ya. mulai saya memanggil si murid, selanjutnya berkoordinasi dengan rekan guru saya, dan yang terakhir itu akan berkoordinasi dengan orang tuanya. Sangat luar biasa Bu ya. Kapan ini akan Ibu lakukan Bu? Nah itu persoalannya Bu. Kebetulan nih saya masuk besok nih di kelas itu ya sama si murid ya. Ya saya akan langsung action nih memanggil si murid. Besoknya saya langsung bergerak memanggil si murid dan melakukan rencana saya ini. Saya akan mencoba menggali apa sih yang penyebab dia itu jadi malas mengerjakan tugas, sering dia tidak hadir, sementara dia kemarin-kemarin termasuk orang yang pintar juga di kelas itu. Begitu ya Bu ya. Kalau untuk murid besok Ibu ajak nih. Untuk rekan guru dan orang tua kira-kira kapan ya Bu? Ya kita punya target ini Bu ya. Karena kan kebetulan ini kalau murid ini sudah kita panggil, otomatis kita langsung melibatkan kepada rekan guru ya. Hanya di dalam 1 minggu ini saya akan punya target. Saya harus segera menghubungi orang tua si murid supaya orang tua itu mengerti mengapa anaknya seperti itu, sehingga orang tua bisa merangkul anaknya kembali untuk punya motivasi tersendiri. Langkah yang sangat tepat Bu. Dan nantinya Bu, apa komitmen Ibu supaya rencana ini bisa terlaksana dengan baik? Iya Ibu, memang saya kasihan Bu sama murid saya ini. Ini termasuk dia murid kesayangan saya Bu. Karena apa? Inilah memang manusia yang paling baik di antara teman-temannya. Jadi sosialisasinya tinggi, rasa ibanya tinggi. Entah kenapa Bu, saya rasa
kasihan kali kalau misalnya saya mau membiarkan dia seperti itu. Jadi saya punya komitmen. Ketika nanti saya akan selalu melakukan yang namanya kontrol pada anak itu. Jadi setiap hari akan selalu berusaha, walaupun saya tidak melihat, saya berusaha nanti menanya sama temannya, ada nggak yang ini, gitu. Di sini kak dia hadir nggak? Yang pastinya dia harus selalu dalam pemantauan saya. Seperti itu. Luar biasa Ibu Jun ya. Saya harap nanti dengan rencana Ibu langsung lakukan minggu ini juga, baik kepada murid, rekan sejawat dan orang tua. Mudah-mudahan semua tercapai, Ibu fokus melakukan dan ada perubahan yang berarti bagi si anak. Nah, Bu Jun, setelah kita cerita ini, kita ngobrol masalah Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita dengan saya? Nah itulah Bu, saya kayaknya senang sekali Bu, saya bahagia sekali. Karena berapa hari ini banyak teka-teki di dalam pikiran saya Bu, yang nggak bisa saya selesaikan. Selain teka-teki, saya bingung sama siapa mau harus cerita. Nah dengan adanya Ibu hadir sebagai pendengar sejati saya, dan saya juga merasa menganggap Ibu itu memang teman saya bebas untuk mengungkapkannya. Jadi apa yang ada di dalam pikiran saya yang dulunya itu acak-acakan, sekarang tersusun Ibu seperti puzzle ya, tersusun secara rapi. Jadi dari baik ke baik itu akan sampai saya menemukan namanya solusi nanti di masalah yang saya hadapi. Iya Bu, saya juga sangat senang ya Bu ya, Iya. bisa jadi teman cerita Ibu juga guru yang hebat Bu, mengambil beberapa langkah yang sangat luar biasa dan tepat Bu. Jadi nanti Bu Jun, kapan-kapan Ibu saya panggil untuk ngobrol, karena saya juga sebagai wali kelas menghadapi permasalahan yang sama Bu. Saya ingin cerita dan berdiskusi dan berbagi Bu dengan langkah yang Ibu tempuh. Baik Ibu. Sampai di sini Bu, ngobrol-ngobrol kita hari ini, karena saya juga akan masuk ke ruangan kelas Bu. Semoga Ibu Jun senang dan bisa berbahagia. Selamat siang Bu Jun. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Jun, terima kasih kembali. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Saya dengar tadi proses coachingnya itu asik ya Bu, pembicaraan Ibu sama Ibu Juniana. Ya Bu, puji Tuhan Bu, saya sangat lega dan sangat senang Bu, di proses coaching tadi berjalan dengan lancar Bu dengan Ibu Juniana. Iya Bu, saya dengar juga seperti itu ya Bu ya. Apakah selama proses coaching tadi indikator yang Ibu harapkan itu sudah tercapai Bu? Ya Bu, benar Bu. Tadi kan saya sudah melakukan prosesnya sesuai dengan alur cerita tadi Bu, dan saya juga sudah melakukan prinsip coaching yang baik dan benar, dan juga kompetensi coaching tadi sudah saya miliki sebagai coach Bu, di mana saya sudah bisa kondisi presence, yang kedua mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, saya juga tadi Bu, selama proses coaching saya amati memang detailnya sudah jelas. Jadi di tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terlaksana dan diterapkan dengan baik. Nah selanjutnya Bu, kompetensi coaching yang saya amati juga, Ibu sudah bisa menjadi pendengar yang baik bagi si coaching. Nah, Ibu terbebas dari asumsi dan judgement dan tidak meniru si coaching seperti itu. Terus selanjutnya Bu, Ibu sudah bisa menjadi mitra yang baik atau sebagai teman bagi si coaching. Dan yang paling penting di sini Bu, si coaching bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi luar biasa ya Bu ya. Terima kasih Bu. Nah selanjutnya Bu, yang mau saya tanyakan, dari kompetensi ini yang perlu Ibu tingkatkan, kompetensinya yang mana ya Bu ya? Tadi Bu, beberapa kompetensi itu sudah bisa saya penuhi Bu ya. Makanya proses coaching tadi sangat lancar, dan yang perlu saya tingkatkan Bu, saya lebih berlatih dan terbiasa Bu melakukan proses coaching Bu dalam kehidupan sehari-hari bersama rekan sejawat saya. Oke, baik Bu. Sampai di sini ya Bu pertemuan kita hari ini. Semoga nanti Ibu bisa menjadi coaching yang baik ke depannya, baik bersama dengan rekan sejawat dan juga bagi mitra yang lain. Iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya yang sudah memberikan waktu untuk mengobservasi saya sebagai coach Bu. Terima kasih Bu. Baik Bu, Selamat terima kasih. siang.